kelompok 3 akan mendesaksikan hasil diskusi kami tentang jaringan rantai pasok. Sebelumnya, perkenalkan. Saya Ramdan Lopatarkan dengan 3 digit terakhir 04. Saya Mutiara Kristina dengan 3 digit NIM terakhir 056. Saya Fernanda Nova Medika dengan 3 digit NIM terakhir 083. Saya Nabila Atta Fauzia dengan 3 digit NIM terakhir 077. Saya Agustina Nurhasana dengan 3 digit NIM terakhir 074. Dan saya Lutfi Kadam Nabizaki dengan NIM akhir 043. Berikut hasil presentasi kami. Jaringan rantai pasok adalah sistem yang menghubungkan berbagai organisasi, sumber daya, aktivitas, dan teknologi supaya barang dan informasi bisa mengalir dari pemasok sampai ke konsumen. Jaringan ini penting karena menentukan apakah produk bisa sampai tepat waktu, tepat jumlah, dan efisien biaya. Kalau satu bagian terganggu, seperti bahan baku terlambat atau distribusi macet, seluruh aliran itu bisa ikut terhambat. Karena itu, pengelolaan jaringan rantai pasok yang baik sangat penting untuk menjaga kelancaran perusahaan dan kepuasan konsumen. Selanjutnya kita masuk ke materi yang pertama, yaitu peran distribusi dalam rantai pasok. Nah, distribusi itu merupakan salah satu komponen penting dalam rantai pasok, sehingga distribusi dalam rantai pasok itu memiliki peran yang cukup krusial karena berhubungan langsung dengan produsen dan juga konsumen. Nah, di sini saya mengelompokkan peran distribusi dalam rantai pasok itu menjadi 2 poin. Yang pertama, distribusi berperan dalam menyalurkan produk kepada konsumen. Nah, di sini itu distribusi itu berperan untuk memastikan bahwa produk itu telah benar-benar sampai ke tangan konsumen atau tidak. Akan tetapi, selain distribusi memastikan produk benar-benar sampai ke tangan konsumen, distribusi juga harus memastikan efektivitas dan juga efisiensi prosesnya. Mulai dari kualitas produknya itu bagaimana, ketepatan waktu pengirimannya itu terlambat atau tidak, terus harga yang kompetitif dan juga pelayanan yang diberikan kepada pelanggan itu memuaskan atau tidak. Oleh karena itu, manajemen distribusi yang baik itu sangat diperlukan karena dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan juga membantu perusahaan dalam meningkatkan daya saing mereka di pasar. Kemudian poin yang kedua, distribusi itu berperan dalam berpengaruh dalam cost dan juga kepuasan pelanggan. Kenapa begitu? Karena distribusi itu kan salah satu komponen penting dalam rantai pasok ya. Jadi jika distribusi tidak dijalankan dengan baik, maka dapat menimbulkan dampak negatif bagi perusahaan, misalnya biaya operasionalnya meningkat, kemudian keterlambatan pengiriman, terus pelanggan kehilangan kepercayaan yang sehingga bisa menyebabkan pelanggan itu beralih kepada kompetitor lain. Hal ini itu biasanya disebabkan karena adanya sistem yang tidak terstruktur dengan baik, terus jadwal pengirimannya itu terlambat, kemudian persediaannya itu tidak tepat, catatan persediaannya itu tidak tepat, dan lain sebagainya. Nah, tetapi sebaliknya, jika distribusi itu terlaksana atau dikelola dengan baik, maka perusahaan itu bisa memperoleh berbagai dampak positif, misalnya biaya operasional itu dapat ditekan, terus pengirimannya juga bisa tepat waktu, dan juga lain sebagainya. Sehingga oleh karena itu distribusi itu tidak hanya sekedar pengiriman, tetapi juga strategi bagi perusahaan untuk menjaga operasional mereka dan juga meningkatkan daya saing mereka di pasar. Oke, ketika kita membuat jaringan distribusi, tentu kita harus memperhatikan banyak faktor. Karena jika kita tidak memperhatikan faktor-faktor yang ada, tentu kita tidak akan mencapai efektivitas dari jaringan distribusi. Nah, di sini ada 8 faktor yang mempengaruhi ketika kita membuat jaringan distribusi. Yang pertama yaitu faktor biaya. Tentu biaya merupakan faktor yang paling penting karena kita dituntut untuk mengelola biaya dengan efektif dan efisien, dan mengalokasikan dana ke divisi atau sektor yang mempengaruhi produktivitas dari perusahaan. Yang kedua yaitu faktor waktu dan ketepatan. Ini berhubungan dengan faktor konsumen karena ketika kita membuat jaringan distribusi, kita harus titik beratkan ke daerah-daerah yang ramai pelanggan. Misal sebagai contoh aja, ketika kita membuat di e-commerce, untuk e-commerce ini sangat laku atau sangat laris di daerah-daerah yang perkotaan. Jadi kita harus membuat satu titik di situ, dan kita harus menentukan rute-rute yang sekiranya sangat efisien dan tepat waktu, karena pelanggan selalu menuntut ketepatan waktu dan kesesuaian barang. Lalu faktor yang selanjutnya itu faktor infrastruktur dan teknologi. Tentu ketika kita membuat jaringan distribusi, kita juga harus memperhatikan teknologi yang digunakan oleh perusahaan kita, karena teknologi ini sangat membantu untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Ketika kita menggunakan teknologi dan infrastruktur yang baik di lingkungan tersebut, maka produktivitas dan efisiensi perusahaan akan tercapai. Lalu yang keenam,
yaitu faktor regulasi. Regulasi ini sangat bermacam-macam di Indonesia. Kalau misal kita membuat sebuah contoh, kita membuat jaringan distribusi di Indonesia, tentu kita harus memperhatikan regulasi-regulasi yang ada di Indonesia. Nantinya perusahaan kita nggak kena tuntut atau sengketa segala macam. Jadi kita juga harus memperhatikan resiko dan memperhatikan regulasi dan memenuhi regulasi yang ada. Lalu yang ketujuh yaitu faktor lingkungan. Ini berhubungan dengan infrastruktur juga sebenarnya. Jadi ketika kita membuat jaringan distribusi, kita juga harus memperhatikan lingkungan yang akan kita bangun gitu. Dan sebagai contoh, ketika kita membuat jaringan distribusi atau pusat jaringan distribusi yang di tengah kampung, itu akan mengganggu warga yang ada di situ. Jadi kita harus memposisikan diri kita, perusahaan kita di tempat yang seharusnya dan selayaknya. Yang 8 atau yang terakhir yaitu faktor resiko. Jadi ketika kita membuat jaringan distribusi, kita selalu digentayangi oleh resiko-resiko yang ada, mungkin dibegal, dicuri atau kebakaran dan lain sebagainya macam. Jadi kita harus memitigasi resiko-resiko yang ada agar nantinya tidak merugikan perusahaan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam desain jaringan distribusi. Nah, jadi sebelumnya desain jaringan distribusi ini memiliki peran yang sangat penting untuk menentukan seberapa kelancaran pengiriman produk atau barang tersebut. Nah, yang pertama itu ada penyimpanan di pabrik dengan pengiriman langsung atau direct shipping. Nah, jadi itu barang akan disimpan di pabrik dan dikirim secara langsung dari produsen ke konsumen tanpa melalui perantara seperti retail atau seller. Yang kedua, penyimpanan di pabrik dengan pengiriman langsung dan penggabungan dalam satu transit. Nah, desain ini tuh menggabungkan beberapa pesanan atau produk dari produsen yang berbeda. Nah, sehingga konsumen hanya mendapat satu kali pengiriman. Nah, jika dibandingkan dengan desain yang awal tadi, desain itu memiliki biaya transportasi yang lebih murah karena distribusi hanya dilakukan sekali atau terpusat. Nah, kemudian yang ketiga, penyimpanan di distributor dengan melalui jasa pengiriman atau carrier delivery. Nah, jadi pada desain ini tuh produk akan disimpan pada distributor melalui gudang perantara. Nah, selain itu proses pengiriman akan dilakukan oleh jasa pengirim. Kemudian desain ini tuh dapat meminimalkan biaya transportasi. Namun, desain ini menyebabkan biaya inventory meningkat karena kebutuhan dan fasilitas penyimpanan yang besar. Kemudian yang keempat, ada penyimpanan di distributor dengan last mile delivery. Pada desain ini, produk itu disimpan di distributor serta mengirim langsung produk hingga ke alamat pelanggan. Pengiriman produk ini dapat dilakukan oleh distributor sendiri atau menggunakan jasa pengiriman. Nah, desain itu memiliki kelebihan pada banyaknya jumlah gudang distribusi sehingga dapat memiliki jangkauan yang luas dan lebih dekat dengan pelanggan. Kemudian yang kelima, ada penyimpanan di pabrik atau di distributor dengan pengambilan oleh konsumen. Jadi pada desain ini tuh produk atau pesanan disimpan di pabrik atau di distributor tanpa melakukan pengiriman secara langsung ke konsumen. Nah, pada desain ini tuh konsumen akan melakukan order secara online dan kemudian mengambil barang atau produk di titik pengambilan, bisa di pabrik atau di gudang. Nah, kemudian yang terakhir, ada penyimpanan di retail dengan pengambilan oleh konsumen. Jadi desain ini tuh merupakan desain jaringan yang paling umum dan paling sederhana. Contohnya itu ketika kita membeli dan mengambil barang secara langsung di toko. Nah, pada desain ini tuh memiliki kelebihan karena memiliki biaya transportasi yang murah dan memiliki respon time yang baik. Baik, yang selanjutnya adalah peran rancangan jaringan dalam rantai pasok. Yang pertama, yaitu penentuan lokasi dan juga jumlah fasilitas. Tahap ini menentukan berapa banyak gudang atau pusat distribusi yang dibutuhkan, serta di mana lokasi terbaiknya. Keputusan lokasi sangat mempengaruhi biaya, transportasi, penyimpanan, dan juga risiko investasi. Lokasi ini harus sesuai pola permintaan, infrastruktur, dan juga kedekatan dengan konsumen agar distribusi lebih cepat, murah, dan mampu menjaga wilayah terpencil. Peran yang kedua yaitu mengatur aliran barang. Pengaturan ini memastikan barang mengalir lancar dari pemasok ke konsumen melalui rute dan juga metode pengiriman paling efisien. Diperlukan koordinasi yang baik antara pemasok, transporter, dan juga distributor dan juga pelanggan untuk mencegah keterlambatan dari penumpukan barang sehingga seluruh sistem bekerja terintegrasi.
Yang ketiga, yaitu integrasi biaya, pelayanan, dan juga risiko. Rancangan jaringan harus menyeimbangkan efisiensi biaya dengan kualitas layanan dan juga kemampuan dalam menangani risiko. Perusahaan harus memperhitungkan biaya, transportasi, penyimpanan, serta risiko keterlambatan atau kerusakan, sambil tetap memastikan pelayanan cepat meskipun memiliki keterbatasan anggaran. Yang keempat, yaitu keberlanjutan dan juga dampak sosial lingkungan. Desain jaringan harus memperhatikan penggunaan emisi, energi, dan juga jarak tempuh dan penggunaan lahan agar ramah lingkungan. Selain itu, perlu mempertimbangkan dampak sosial seperti pemerataan layanan dan juga penciptaan lapangan kerja, sehingga kegiatan logistik tidak hanya efisien, tetapi juga bertanggung jawab. Yang terakhir, yaitu adaptasi terhadap perubahan dan juga gangguan. Rantai pasok harus fleksibel dalam menghadapi perubahan kebijakan, bencana, pandemi, ataupun juga konflik global. Fleksibilitas dapat berubah rute alternatif, fasilitas cadangan, dan sistem monitoring cepat agar perusahaan tetap dapat beroperasi dan juga menjaga pelayanan meski dalam kondisi yang darurat. Baik, setelah paparan yang tadi teman-teman saya sampaikan, bisa kita simpulkan, jaringan rantai pasok merupakan sistem yang saling terhubung dan perlu dikelola dengan baik agar produk dapat sampai ke tangan konsumen secara tepat. Distribusi juga mempunyai peran penting. Dengan pengelolaan yang optimal, bisa menekankan biaya operasional, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan memperkuat daya saing perusahaan. Dalam merancang jaringan distribusi, perusahaan harus mempertimbangkan 8 faktor seperti biaya, kecepatan pengiriman, permintaan konsumen, infrastruktur, teknologi, regulasi, lingkungan, dan risiko. Setiap desain jaringan distribusi juga memiliki karakteristik dan tingkat layanan yang berbeda, sehingga pemilihannya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan perusahaan. Apabila jaringan dirancang dengan tepat, perusahaan dapat menentukan lokasi fasilitas yang strategis, serta mengatur aliran barang secara terintegrasi. Dengan demikian, biaya logistik dapat ditekan dan kualitas layanan tetap terjaga. Demikian hasil pemaparan dari diskusi kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Dadah.